Kegiatan tim Yayasan El Safan di berbagai gereja di Sulawesi Tengah. Gereja pertama dikunjungi pada 21 Juli di GBI Shekinah Glory Tentena. Dia kemana? Dia datang menjenguk ke tenda atau kemahnya Isa. Tidak tanggung-tanggung sudah. Orang kalau bukan memang tidak bisa diatur. Dia datang tidak lewat pintu. Dia datang lewat CD. Coba baca ulang. Ayat 8 baca ulang. 1, 2, 3. Dari mana? Dari CD? Nah ini fakta saudara. Orang kalau puber memang susah diatur. Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada saudara. Tidak bisa lihat yang ini. Tidak. God berkata, aku merapi kau dengan roh yang tidak terbatas. Tangkap ini. Roh yang tidak terbatas. Bebas usaha. Saudara bisa melakukannya dengan otoritas kerja. Aku bangga padamu. Mana yang GBI Shekinah sini? Yang keempat harus ada apa? Kejujuran dan kebanggaan. Siapapun dia, dalam keadaan apapun dia, waktu menikah dia sehat, sekarang dia sakit-sakitan, kita tetap harus punya kebanggaan karena keluarga diciptakan, dilahirkan oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Apapun itu, ada anak, kita tidak bisa tuntut saudara, tidak bisa. Harus di-manage dengan baik. Satu saat suami istri berantem, kemudian mereka tidak bicara 7 hari. Gereja selanjutnya dikunjungi pada 28 Juli di Gereja Betani, Indonesia Tentena. Kami sungguh mengucap syukur pada hari ini, sebab 6 hari lamanya Engkau telah memberi peluang dan kesempatan kepada kami untuk berkarya sesuai dengan tugas panggilan kami masing-masing. Kami bersyukur kami tak berkekurangan saudara, kesehatan, umur yang panjang, keselamatan Kau limpah-limpahkan kepada kami. Anak, mantu, mertua, orang tua, cucu, semuanya Tuhan pelihara sempurna. Terima kasih. Kami telah menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Berkenanlah atasnya menjadi rupa yang baru. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan dan Engkau diagungkan, sebab Engkaulah junjungan kami. Terima kasih. Kini saatnya kami akan mendengarkan isi hati. Berbicaralah secara khusus kepada kami sekalian, agar kami dapat dibuat mengerti, dibaharui, direstorasi, ditransformasi, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, yang berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Karena kami adalah surat Kristus yang terbuka. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas. Ya Roh Kudus Tuhan, Engkau yang maha tidak terbatas. Kuasailah hamba dan kuasailah kami sekalian, sehingga apa yang kami dengar dan bicarakan hari ini sungguh-sungguh datangnya daripada-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Untuk apa? Kuliah tentang kitab Torah, kitab para nabi.
dan Yesus layak dan pantas. Itu sebabnya profesor dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, Natanael berkata datang kepada dia, Rabi. Kalau dia tidak sekolah, dia tidak mungkin disebut sebagai Rabi. Maria ketika dia menjumpai Yesus pada hari pertama minggu itu, ketika dia bangkit, Maria menyebut dia guru. Kata guru adalah kata Rabi atau bahasa Arabnya Ustadz. Saya bicara soal fanatisme agama. Hari-hari ini kalau kita lihat di Asia, fanatisme agama begitu hebat dan luar biasa. Pada abad ke-7 muncul satu tokoh besar yang kemudian membawa agama yang baru yang muncul pada saat itu, dan agama itu juga menjadi agama terbesar kedua di dunia setelah agama Kristen. Pada saat saya SD zaman dulu kala, kita sangat toleran, betul? Ya, kita kalau mereka lebaran kita datang, kalau kita Natal mereka datang. Maka mereka pikul pohon pinus untuk dijadikan pohon terang di gereja kita. Gereja selanjutnya dikunjungi pada 4 Agustus di GBI Sola Gracia Tentena. Dijelaskan oleh Paulus kepada Timotius bahwa segala akar kejahatan adalah karena cinta yang salah, bukan uangnya, tetapi yang dikritisi harus bekerja, saudara. Karena ajaran kita berkata di jemaat Tesalonika waktu itu, ada orang yang kerjanya tinggal menanti-nantikan Tuhan, dan ada orang yang lunas utang, ada kue jela pura-pura lunas, tidak mau bekerja, malas, sudah sejam tapi
hidup kita ada kebahagiaan, maka oleh akan bertambah di jabatan dia. Amin. Itu kan sustainable, berkelanjutan, punya mata rantai yang selama-lamanya. Amin. Gereja selanjutnya dikunjungi pada 11 Agustus di GKST Andriani Kuku. mencari sesuap kasih di warisan nenek moyang kita sendiri karena kita tidak punya kecakapan mengelolanya. Untuk itu berhentilah saudara, mari kita punya pikiran besar
kita dapat bersaing secara ekonomi, kita punya uang yang banyak yang besar, kita dapat sekolahkan anak kita kemanapun mereka pergi, kita dapat berwisata ke Bali, ke Jakarta, ke Bandung, ke Israel, dan kemana-mana. Kalau semua kita bisa miliki, amin. Itu sebabnya akan segala kejahatan adalah karena cinta. Itu sebabnya jangan cinta kepada uang, tetapi kelolalah uang itu menjadi berkat bagi kita dan pelayanan kita masing-masing. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Supirin.
Gereja selanjutnya dikunjungi pada 18 Agustus di GKB Ebenezer Pulau Mas, Jakarta. Kami. Ya. 6 hari lamanya kami bekerja. Kami tak berkekurangan. Ya. Semuanya sempurna oleh karena pertolongan. Amin. Kami bersyukur Ya. bahwasannya 79 tahun Indonesia merdeka. Semua karena kasih karunia Allah semata. Terima kasih jika kami dapat berkumpul bersama. Ada kebebasan dan kemerdekaan. Sehingga semua umat-Mu di bumi ini, terutama di Indonesia, dapat menikmati kebaktian ini. Di bangsa-bangsa lain, di tempat-tempat lain, mereka masih terjajah. Itu sebabnya kami bersyukur ya Allah. Oleh karena semua ini hanya karena hasil karya Allah sendiri. Amin. Terima kasih. Berkenanlah atas puji-pujian, penyembahan yang telah kami naikkan di hadirat-Mu yang suci, menjadi dupa yang harum Engkau disenangkan. Sehingga semuanya itu adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kami. Tiba saatnya kami ingin dibaharui oleh firman-Mu. Berbicara secara khusus kepada kami. Ya Roh Kudus Allah, Engkau yang maha tidak terbatas, perbaharuilah kami yang sangat terbatas ini. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Merdeka. 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 Ini seperti PDIP. Ya, puji Tuhan. Sehat semua. Amin. Sukacita. Saya berbahagia dan berterima kasih kepada Pak Gembala, Majelis, seluruh jemaat yang hari ini kembali memberi kesempatan kepada saya untuk dapat hadir menyampaikan firman Tuhan. Kita berbahagia, Indonesia merdeka yang ke-79. Euforia itu sudah berlangsung 1 minggu sebelumnya, dan mungkin akan dilakukan lagi 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Terlalu banyak kegiatan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Kita bergembira. Kadang-kadang kita lupa atas segala sesuatu yang sedang kita alami, karena kita mengalami euforia sukacita secara komunal. Orang-orang bergembira, orang-orang menyaksikan bagaimana perkembangan dan bangsa ini terus maju menjadi negeri yang makin lebih baik. Amin. Amin. Dan kemarin semua mata memandang ke IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Saya tanya kepada Bapak Odoli, apakah ada undangan? Dia bilang belum. Saya bilang saya juga kagak diundang. Emang siapa kita diundang sono? Ya, tapi diundang kagak diundang kita bersyukur. Kenapa? Karena turut serta kita merasakan. Adapun segala macam kontroversi itu urusan mereka di sana, bukan urusan kita, karena urusan kita adalah menjadi rakyat yang bijaksana, rakyat yang baik, menjadi jemaat yang kuat, berkontribusi dan berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Amin. Bapak Ibu, saya 1 bulan di Poso, Sulawesi Tengah. Saya baru kembali kemarin hari Rabu, dan dalam perjalanan saya melayani di sana karena Yayasan Al-Safan ada cabang di sana, dan di samping kami berkegiatan di yayasan, kita melayani dari jemaat ke jemaat, dari jemaat ke jemaat. Saya banyak mendapatkan informasi, masukan baik dari pendeta-pendeta maupun dari lurah, ketua sinode, ketika kami berjumpa dan bercakap bahwa terjadi begitu cepat perubahan. Sekali lagi, terjadi memiliki makna yang besar agar kita dapat menguasai dan memanage uang itu sendiri. Amin. Sama-sama bilang, menguasai dan memanage uang. Jadi merdeka atas uang artinya bahwa kita mampu untuk mengendalikan uang, bukan uang yang mengendalikan kita. Ya, ini menjadi penting karena dengan demikian maka kita tidak akan terjebak menjadi orang-orang yang konsumtif. Nah, dalam ayat yang ke-9 bisa ditampilkan lagi di layar. Sama-sama kita lihat. Ini kalau orang hukum mens reanya ada di sini. Ayat 9. Baca. Yang sudah dapat, tetapi Mereka yang ingin kaya. mereka yang apa? Ingin kaya. Nah itu. Mens reanya di sana.
Ingin apakah ingin kaya berdosa? Tidak. Ingin kaya itu wajib kita miliki sebagai orang yang hidup di bumi ini, agar hidup itu bisa menjadi sejahtera. Yang menjadi persoalan adalah ingin kaya itu disertai dengan cinta uang. Dan tokoh-tokoh Alkitab, slide berikutnya, tokoh-tokoh Alkitab sudah banyak memberi teladan kepada kita bahwa mereka yang cinta akan uang, mereka terjerat lehernya, mereka terjebak oleh pikirannya, mereka membuat dirinya, harkat martabatnya menjadi tidak berarti. Tokoh yang pertama siapa? Hofni dan Pinehas. 1 Samuel pasal yang kedua, saudara, kalau kita belajar soal Alkitab, Hofni dan Pinehas ini adalah anaknya Imam Eli. Imam Eli ini, itu asnori di sana dipakai Tuhan dalam tanda kutip memberi makan kepada mereka yang tidak buta. Amin. Ya. Kalau hidup kita bisa berguna dan bermanfaat, Allah senang dalam hidup kita. Amin. Lihat perjalanan Yesus. Dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia menyentuh hati manusia. Yesus tidak hanya berkhotbah, Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia memenuhi kebutuhannya. Ada orang-orang yang memang tidak bisa hidup seperti yang kita alami, tidak bisa. Tidak semua orang buta seperti Pendeta Ritson, tidak semua orang buta melakukan hal yang sama. Itu sebabnya kita harus pergi menjangkau mereka. Tidak semua orang yang tuli, orang yang lumpuh, orang yang miskin, kita harus membantu mereka. Amin. Dan surat Galatia bilang apa? Sebelum keluar, maka lakukan yang terbaik ke dalam. Pastikan orang-orang di sekeliling kita, mereka hidup sejahtera. Hidup sejahtera hatinya, sejahtera pikirannya, sejahtera jiwanya. Itulah tujuan besar bangsa Indonesia, agar bangsa ini menjadi sejahtera. Dan kita berdoa supaya prosesi transisi kekuasaan Bapak Prabowo ke depan sungguh-sungguh mencintai bangsa dan negara, agar bangsa dan negara ini bisa menjadi sejahtera, merdeka atas uang, dan jemaat orang-orang percaya tidak lagi dipersekusi, dan orang-orang Kristen di Indonesia berkontribusi untuk menghapuskan kemiskinan yang ada. Dan kita harus pergi. Dan saya keliling kemana-mana. Beberapa gereja kecil, kalau mereka memberi persembahan kasih, saya terharu, saya terima, saya kembalikan lagi. Karena saya mengerti dalam kemiskinan jemaat, mereka masih mau berbagi kepada orang lain. Mari kita belajar terhadap jemaat yang pula-pula. Apa kata Alkitab? Hartaku, hartamu, milikku, milikmu. Dalam pengertian lain, bahwa di dalam harta benda kita ada milik orang lain. Buka kesempatan pekerjaan bagi orang lain. Beri dukungan kepada mereka. Diakonia transformatif. Jangan memberi ikan, tetapi memberi kailnya. Berdayakan mereka sehingga pada satu waktu mereka keluar dari kemiskinan, dan ketika mereka sudah tidak miskin lagi, mereka dapat membantu lagi orang lain. Itu sejatinya kehidupan kekristenan. Merdeka atas uang menjadi penting dan menjadi ayat terakhir saya, Kejadian 1 ayat 28, bahwa Allah telah memberikan amanat kepada Adam dan Hawa dan kepada kita manusia seutuhnya untuk mengelola bumi, untuk beranak cucu, untuk memenuhi segala bumi. Dan karena kita telah diberi perintah yang sama, kuasa yang sama, saya percaya di tahun yang akan datang hidup kita akan makin lebih baik. Amin. Hari ini kita belajar soal menata keuangan. Dan kalau kita menata keuangan, maka hidup keluarga akan bahagia, istri akan senyum, anak-anak akan tertawa, suami akan bahagia. Amin. Ingat, dapat 10, simpan 5, pakai 4, cadangan 1. Nah, suami-suami ingatkan ibu-ibu. Karena biasa yang banyak kecolongan ibu-ibu. Kalau ke pasar ditulis mau beli bawang, mau beli ikan teri, mau beli sayur, betul? Baru tiba di depan pasar Kramat, mata sudah mulai kiri dan kanan, mampir ke tukang sendal.
Mampir ke tukang sepatu, padahal nggak ada di daftar. Baik, karena keinginan. Mampir di tukang kalung, mampir kami sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaan. Amin. Atas nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua baik, semua baik. Adalah cinta uang. Karena dengan memburu uanglah banyak orang jatuh terjebak, terjerambab, dan hidup mereka menjadi tragis, dan hidup mereka menjadi tidak berarti. Itu sebabnya mari kita naikkan pujian ini, kita katakan dari semula. mengucapkan kami keluarga besar Ebenezer Pulau Mas mengucapkan Gereja selanjutnya dikunjungi pada 25 Agustus di GKST Ebenezer Sawidago. Pengawal dari Palu bersama tim Yayasan Filsafat hari ini sangat bersyukur bisa hadir dan beribadah di tempat ini. Saya sedikit mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya mengalami
orang tua sehingga saya bisa kena tunanetra umur 2 bulan. Dan pada awalnya saya putus asa. Ketika saya dewasa saya putus asa, saya mau jadi seperti apa. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan percayakan saya lewat talenta saya bermain musik. Dan hari ini juga di Palu, Sulawesi Tengah saya dipercayakan sebagai pengurus organisasi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah, yaitu Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Sulawesi Tengah. Itulah berkat-berkat Tuhan yang saya rasakan, yang pada awalnya saya putus asa, saya tidak tahu mau jadi apa, tetapi Tuhan percayakan saya lewat talenta dan pengurus organisasi Pertuni Sultan di Palu, Sulawesi Tengah. Dengan demikian Bapak Ibu, saya mengundang teman-teman saya untuk mempersembahkan puji-pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Gereja selanjutnya dikunjungi pada 8 September di GKST Eva Tamatako. Jumpa lagi bersama Ritson Banyak. Minggu 8 Agustus 2024 bahwa telah menyelesaikan pelayanan firman yang pertama di Jemaat Eva Tamatako. Dan saat ini kalau lihat di samping kiri saya itu Majelis Jemaat. Bagaimana Pak? Jemaat Kotaku Pak? Tuhan semangat dalam proses pembangunan. Ya. Menunggu kebaktian kedua pada pukul 9 dan kiranya kita semua selalu berbahagia. Jangan lupa selalu harus datang kebaktian, jangan menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Layani Tuhan, maka engkau hidupmu akan diberkati Tuhan. Shalom. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat 1 sampai ayat 3, agunglah kasih Allahku. Itulah kegiatan tim Yayasan El Safan di berbagai gereja di Sulawesi Tengah Part 1. Jangan lupa saksikan part selanjutnya.